Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra terhadap dakwah Islam pencerahan saya, Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Ketika beliau menjelaskan dengan membaca kitab Tobaqatul Khawas, kitab yang membicarakan tentang para aulia, para sufi yang ada di negeri Yaman, yang berdasarkan kitab tersebut bahwa benar adanya keturunan Ba'alawi, nasabnya sampai kepada Rasulullah. Dan penjelasan Kiai Haji Idrus Ramli ini dikoreksi, dibantah, karena ada beberapa kalimat yang dilampauinya, yang tidak dibacanya, dan justru ini merupakan kata kunci dari penjelasan tersebut. Namun sobat-sobat, saya menangkap dari penjelasan Kiai Haji Idrus Ramli tersebut ada yang menunjukkan bahwa sekelas ulama seperti Kiai Haji Idrus Ramli ternyata dia pun taklid buta, sobat-sobat, dan juga mempercayai hurufat yang disampaikan oleh ulama yang katanya muktabar. Nah, coba kita simak dulu. Kita akan membicarakan sedikit tentang nasab, sadah atau para habaib Ba'alawi di dunia Islam. Yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya nasab para sayyid atau para habib Ba'alawi kepada Rasulullah SAW menurut para ulama yang mu'tabar, para sejarawan, para ahli hadis, para ulama Syafi'iyah, di mana memang Ba'alawi memang rata-rata bermazhab Syafi'i, itu nasabnya sahih kepada baginda Rasulullah SAW. Dan ternyata nasab Wali Songo itu juga satu jalur dengan nasab Ba'alawi, sama-sama dari jalur Sayyid Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Nah, salah satu dasar bahwa nasab sadah Ba'alawi ini sahih, ini ada kitab kalau kita ini NU atau Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu percaya kepada para ulama yang mu'tabar, para ulama yang fiqh. Kita percaya walaupun apa yang mereka sampaikan tidak menyertakan bukti atau dalil, karena ini memang kaidah yang ditetapkan oleh para ulama. Nah, ini ada kitab berjudul Tobaqatul Khawas Ahli Syidqi wal Ikhlas. Ini karangan Imam Az-Zabidi.
karangan Imam Az-Zabidi. Imam Az-Zabidi beliau adalah Al-Imam Al-Hafidh. Al-Hafidh ini gelar kesarjanaan tertinggi di dalam bidang ilmu hadis. Al-Muhaddis, Al-Mutqin, artinya yang sempurna ya ilmunya di dalam bidang hadis. Zainuddin Ahmad bin Abdul Latif Asy-Syarji Az-Zabidi. Beliau wafat tahun 812 Hijriah. Maaf, beliau lahir tahun 812 Hijriah, wafat tahun 893 Hijriah. Nah, beliau ini di dalam kitab Tabaqatul Khawas, di mana kitab ini khusus membicarakan para aulia ya, membicarakan para wali Allah yang ada di negeri Yaman, para sufiyah. Ini diantaranya disampaikan di sini dalam kitab Tabaqatul Khawas, halaman 344, biografi Asy-Syaikh Ali bin Aba Alwi Khalaq Hasan. Ini beliau sampaikan. Dan ini jalurnya para sadah di Indonesia, Ba'alwi, melalui beliau, Syekh Ali bin Aba Alwi. Lalu beliau jelaskan di sini, Abul Hasan Ali bin Aba Alwi Al-Hadrami, kana syaikhan kabiran, mubarakan, abidan, mujtahidan. Beliau ini seorang syekh ya, seorang tuan guru yang besar, diberkahi, ahli ibadah dan mujtahid. Katsirul ibadah, beliau ini banyak ibadahnya. La yakadu yafturu 'anis shalah. Beliau ini hampir tidak pernah berhenti, tidak pernah kendor ya. Selalu semangat untuk salat. Wa kana idza tasyahhada yukarriru sholata 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam katsiran. Beliau ini kalau baca tahiyat, sholawatnya kepada Nabi SAW diulang berkali-kali. Beliau ditanya, kenapa sholawatnya diulang-ulang? Faqal, beliau menjawab, la azalu ukarriru dzalik hatta yurda alayya Nabi SAW. Saya selalu mengulang-ulang bacaan sholawat sampai Nabi SAW membalas sholawat itu pada saya. Jadi sobat-sobat, yang pertama dia mengatakan ya, di kalangan mereka mempercayai ulama yang muktabar, yang disampaikan oleh ulama yang muktabar, meskipun tidak disertai bukti. Dengan kata lain ya, tidak dibuktikan dengan dalil. Ini mereka percayai asal ulama tersebut muktabar. Padahal sobat-sobat, selain Nabi tidak ada siapapun dia, setinggi apapun ilmunya, seagung apapun keulamaannya, tetap ada kemungkinan berbuat kesalahan. Nah, karena itu agama Islam ini kebenarannya dibangun dengan dalil. Jadi apa yang disampaikan oleh siapapun harus bisa dikoreksi, harus bisa dicari dalilnya di Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kemudian Kiai Haji Idrus Ramli juga menjelaskan ya, bahwa ulama yang menjadi panutan mereka itu kalau membaca tasahud, membaca at-tahiyat ketika sholat, maka sholawatnya diulang-ulang. Dan ini dijelaskan boleh menurut pemahaman kelompoknya Kiai Haji Idrus Ramli. Nah, ketika ditanya kenapa diulang-ulang,
Jawabannya adalah beliau mengulang-ulang sampai terdengar jawaban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sobat-sobat, bukankah ini hurufat? Rasulullah kan sudah lama wafat. Mana mungkin Rasulullah bisa menjawab sholawat siapapun? Pernahkah Rasulullah mengulang-ulang sholawat? Atau para sahabat? Atau tabi'in, tabi'ut tabi'in? Bahkan imam mazhab yang 4. Pernahkah mengulang-ulang sholawat dengan keyakinan? Ini bisa dikatakan keyakinan. Rasulullah akan menjawab salam tersebut. Nah, jelas ini hurufat. Karena kalau seseorang sudah mati, maka ruhnya ditahan oleh Allah. Kalau memang Rasulullah bisa menjawab salam, kenapa hanya menjawab salam? Kenapa Rasulullah tidak menjelaskan di tengah umatnya yang sekarang banyak berbeda pendapat, banyak mengklaim yang paling benar? Siapakah di antara mereka yang benar-benar sesuai dengan ajarannya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi? Ini kalau memang Nabi bisa menjawab sholawat yang dibacakan berulang kali oleh seseorang dalam tasahud ketika sholat. Berikutnya saya tayangkan bantahan koreksi terhadap kitab Tobaqatul Khawas yang disampaikan oleh Kiai Haji Idrus Ramli. Beliau tidak jujur. Putranya, wa kana lahu waladun ismuhu Tidak Muhammad. jujur membaca untuk menyampaikan kepada pemirsa dan pendengarnya, di mana ada beberapa kalimat yang dihilangkan, padahal ini sifatnya penting, urgent. Langsung beliau meloncat ke wa kana lahu waladun ismuhu Muhammad Sohib Mirbad. Padahal sebelum itu ada wakanat wafatuhu li bid'ain wa isyrina wa sab'ini atin. Ini poin penting, kunci, pin, password. Wakanat wafatuhu, dan wafatnya Ali Kholik Kisam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa itu adalah di bid'ain wa isyrina. Bid'un itu 3-9. Pilih aja. Paling maksimal lah 9. Berarti wa isyrina dan 20, 29, wa sab'imatin dan 700. 729 Hijriyah. Ini yang beliau nggak baca. Atau mungkin pura-pura nggak tahu atau nggak jujur atau bagaimana. Wafatnya Imam Ali Kholik Kisam di dalam kitab Tobaqatul Khawas ini tahun 729 Hijriah. Ini akan menghancurkan semua bangunan sejarah yang kokoh dibangun oleh para nasabah sekaligus mu'arrikhin, ahli sejarah dari internal Ba'alawi dan bahkan di luar Ba'alawi yang mendukung sejarawan dan akar nasab Ba'alawi. Karena apa? Wafatnya Imam Al-Faqihil Muqaddam itu kan cicit dari Imam Ali Kholik Kisam. Itu saja tahun 653.
Berarti kalau melihat data yang ada di kitab Tabaqatul Khawas ini, kemungkinan besar Imam Ahmad Al-Muhajir itu hijrahnya tahun 540 Hijriah. Bukan 317 perjalanan sampai di Hadramaut 519 Hijriah. Bukan. Seperti sejarah-sejarah yang ditulis semua dalam semua kitab nasab dan sejarah versi Ba'alawi. Didukung setelah abad 9 itu oleh para pengarang kitab sejarah dan nasab. Tobakot ya, regenerasi dari para tokoh-tokoh, baik tokoh fikih ataupun tokoh tasawuf, lalu dipindah lagi informasi ini secara terus-menerus menjadi salah kaprah. Inilah yang namanya sejarah yang diputarbalikkan faktanya, dirubah, dan akan terlihat dengan sejarah seakan-akan benar adanya. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Idrus Ramli ini. Seakan-akan mantep, madep, ngasilake ing pikarep apa yang disampaikan oleh beliau. Padahal beliau ini melompat beberapa kalimat. Ini kunci penting. Wa kanat wafatuhu libid'ain wa isyrina wa sabi'ini atin. Padahal beliau ini cucunya Alwi yang wafat 410. Wakilah seperti itu. Terus Alwi Al-Awal memiliki anak yang bernama Muhammad. Muhammad memiliki anak yang bernama Alwi. Alwi memiliki anak yang bernama Ali Kholik Kisam ini. Jaraknya terpaut jauh antara Alwi Al-Awal bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah bin Isa Rumi itu sekitar 300 tahunan. Ini tidak mungkin. 300 tahun cuma 3 generasi. Cuma 3 generasi. Jadi ini tidak mungkin terjadi. Oleh sebab itu, saya mengejar manuskrip Tabaqatul Khawas itu sampai ke Saudi. Dan alhamdulillah sudah mendapatkannya dari perpustakaan Riyadh University. Ini adalah manuskrip kitab Tabaqatul Khawas. Mungkin cetakannya salah. Ada 2 cetakan yang dibaca oleh Kiai Haji Idrus Ramli itu adalah kitab cetakan yang disalin atau ditahqiq oleh Abdullah Muhammad Al-Habsyi dari internal Ba'alawi. Yang ternyata ada ya yang dilampaui. Sama seperti yang dilakukan oleh Sani Uye ketika membaca kitab Kiai Haji Hasyim Asy'ari, juga ada yang dilampaui. Tidakkah ini suatu kelicikan dan kecurangan? Tidakkah ini ya disebut sebagai menyembunyikan kebenaran? Saya kira itu saja sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.